Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala lahu dhurriyyah wa an'ama 'alaina bi ni'matil islam wal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita dan memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, serta waktu yang dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya, termasuk diberi keturunan yang menjadi amanah sekaligus ladang amal kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan dalam kesempatan ini yang berbahagia ini, khatib selalu berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian
Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini, insyaallah kita akan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimatullah, menjelang bulan Zulhijjah, mari kita sedikit belajar tentang apa yang telah diajarkan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam, bahwa dalam hidup kita sebagai orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak kita. Anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dibimbing agar menjadi insan yang bertakwa. Karena tidak sedikit orang tua yang menyadari bahwa anak-anak mereka adalah investasi yang tak ternilai harganya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mengenai hal ini Rasulullah SAW pun pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ru'iyatih, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Anak yang dididik dengan baik akan menjadi kebanggaan orang tua, menjadi penerus kebaikan dan menjadi penerang di alam kubur kelak. Namun, mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Ada perjuangan yang besar, ada pengorbanan dan kesabaran yang diperlukan untuk mengarahkan mereka ke jalan yang lurus. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, doa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap agar Allah menjadikan anak-anak kita sebagai qurratu a'yun atau penyejuk hati, yang berarti anak-anak yang soleh dan solehah, berakhlak baik, taat dan menyenangkan. Doa ini mengandung makna bahwa kita harus memohon kepada Allah agar anak-anak kita dapat menjadi pemimpin, menjadi teladan, serta umat yang memberi manfaat bagi sesama. Karena selain doa, orang tua juga wajib berusaha dengan segenap hatinya, segenap upaya untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama, mengajarkan nilai-nilai Islam, akhlak mulia, dan memberikan teladan yang baik. Menanamkan kebaikan sejak dini di dalam hati anak justru nantinya akan dapat membentuk karakter yang kuat kelak ketika mereka dewasa. Karena dengan begitu anak-anak akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan. Anak yang tumbuh dengan nilai-nilai Islam dan cinta kepada agama akan menjadi investasi yang sangat berharga di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata'ul insan," atau fi khairi riwayat, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a aw fanqata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Bahwa apabila seorang manusia, apabila seorang keturunan anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak soleh yang mendoakannya. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah. Dan terkaitan dengan hadis ini, dahulu kala
Al-Maghfurah Simbah Yai Hamid Pasuruan dalam satu tausiahnya pernah ngendikan, khairun nas dzu hasabin qadimin wa qaman nafsi hasaban jadidan. Bahwa manusia terbaik adalah ia yang semenjak awal zaman dahulu kala selalu berbuat kebaikan, selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, sehingga kebaikannya dapat dirasakan oleh anak-anak cucunya dan lingkungan sekitarnya, sehingga di sana akan selalu ada pahala yang selalu mengalir, pahala yang tidak akan terputus meski beliau atau orang-orang tua kita telah tiada. Dan juga pernah disebutkan, nu'aima ilahi ala abdihi katsira wa jalwa bini jibatil audan. Dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita adalah nikmat diberikannya anak-anak yang soleh, yang nantinya pada puncaknya anak-anak soleh ini akan menjadi al-waladun soleh fid dunya yanfa wa fil qabrihi yarfa wa yaumal qiyamati yashfa. Wa fid dunya yanfa, telah jelas bahwa anak-anak soleh akan menjadi anak-anak yang bermanfaat ketika di dunia. Ia taat kepada orang tuanya, ia bermanfaat kepada lingkungan sekitarnya. Lalu wafil qabri yarfa, dan nanti di alam kuburnya ia akan dapat menolong. Bahwa seperti yang kita tahu, seperti yang sudah digambarkan, keadaan kita ketika nanti berada di alam barzakh, ketika berada di alam kubur, posisi kita ketika di alam kubur itu diberitakan seperti orang yang tenggelam, orang yang membutuhkan pertolongan. Justru satu-satunya pertolongan, salah satu pertolongan yang akan dilakukan oleh anak-anak yang soleh adalah mendoakan kedua orang tuanya, bersedekah jariah atas nama orang tuanya, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Wa fil yaumal akhiri yashfa, dan kelak anak-anak soleh ini ketika nanti kita semua berada di alam akhirat, ketika kita semua berada di padang mahsyar, justru anak-anak soleh ini yang akan dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Seperti pun pernah diberitakan, pernah diceritakan, anak-anak soleh yang nantinya akan membawa cawan dari perak dan emas, yang ia mengambil air dari telaga Kausar dan menyerahkan kepada orang tuanya, saat di mana kedua orang tuanya sama-sama kehausan di padang mahsyar, yang diberitakan ketika ia meminum air dari telaga Kausar, maka niscaya ia tak akan kehausan selama-lamanya, abadan-abadan. Diberitakan pula anak-anak soleh yang kelak ketika ia sudah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surga yang ditetapkan untuknya, kemudian anak-anak soleh ini pun berdoa, ya Allah, aku tak akan mau masuk surga sebelum aku berkumpul dengan kedua orang tuaku, sebelum aku berkumpul dengan keluargaku. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan anak-anak yang soleh ini berkumpul bersama kedua orang tuanya. Disebutkan pula dalam banyak riwayat hadis, anak-anak yang soleh adalah ia yang mampu memberikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya. Juga kalau kita mau telisik lebih dalam, anak-anak soleh yang kelak nanti di yaumil akhir akan dapat memberi syafaat kepada 7 keturunan di atas, 7 keturunan di bawah. Hadirin sidang Jumat rahimatullah, doa orang tua untuk anak adalah doa yang mustajab, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi kita, kad du'ain Nabi
Doa orang tua itu adalah seperti doanya Nabi yang otomatis akan selalu dikabulkan. Maka jangan bosan-bosan berdoa agar anak-anak kita diberi hidayah, dijaga imannya, dan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang kelak mendoakan kita dan terus berbuat kebaikan, yang kelak akan terus menjadi pahala yang selalu mengalir dan tak pernah terputus. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu berdoa dan termaktub dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, ya Rob, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Pun juga Nabi Zakaria alaihissalam pernah berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rob, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Pun Al-Quran mengajarkan doa-doa yang lain agar diberikan baiknya keturunan, yang biasanya doa ini dilakukan oleh orang tua ketika dia menginjak usia 40 tahun. Termaktub dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala sholihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabb, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Doa yang juga berisi permintaan kebaikan kepada anak dan keturunan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita yang saat ini adalah orang tua, dahulu juga adalah anak-anak. Kita semua pernah merasakan kehilangan seorang ayah dan ibu adalah patah hati yang paling sunyi yang pernah dirasakan oleh seorang anak. Namun Al-Quran pun mengajarkan bahwa perpisahan ini adalah jeda, bukan titik akhir. Bakti kita tidak berhenti saat tanah menutupi raga beliau, menutupi raga kedua orang tua kita. Justru sekarang adalah waktunya kita menjadi jembatan cahaya bagi beliau di sana, lewat setiap doa yang kita langitkan, lewat setiap sedekah jariah yang kita niatkan, dan lewat setiap kebaikan yang kita lakukan. Anak sekali lagi adalah amanah, sekaligus harapan, bisa menjadi penolong kita di akhirat, atau justru menjadi penyesalan kita jika kita lalai mendidiknya. Maka marilah kita perbaiki iman kita, bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita, bersabar dalam prosesnya, dan tidak henti-hentinya memohon kepada Allah agar menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang kelak akan menggandeng orang tuanya menuju surga. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga-keluarga yang kelak akan dikumpulkan kembali di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صدق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضى الله عن أمهات المؤمنين وعن البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والخلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة